Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat sekalian, bertemu lagi ya dengan saya Muhammad Juharudin dan ada di sebelah kiri saya Abah Eko Wardoyo. Kita sudah ketemu judul ini, Mbak. Tadi apa judulnya, Mbak? Yang buat apa? Dialog bebas. Dialog bebas keagamaan. Ya, teman-teman ya, ini acara saya bersama Abah Eko ini, nanti kita kasih judul yang namanya Dialog Bebas Keagamaan. Nanti kita bikin logo, Mbak. Ya, biar kayak di TV-TV. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini memang kita santai saja, kita enjoy. Jadi jangan kita berpikir bahwa membahas agama, membahas bahkan membahas tasawuf sekalipun ya Bah, ya itu harus dengan sepaneng gitu, dengan harus formal gitu, enggak. Jadi teman-teman dimanapun itu kita belajar. Dan menurut saya ini Bang, apa aja hidup itu agama. Makan itu bagian dari agama. Minum, tidur, kerja itu bagian agama, ya kan? Karena jika sesuatu itu, semua kegiatan kita, makan kita, tidur kita, kerja kita, ya kan, diawali dengan doa. Nah, doa itu kan kita peroleh dari pelajaran atau ilmu keagamaan. Kemudian nilai-nilai ibadah yang ada di dalam semua aktivitas kita dari A sampai Z, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu juga bagian dari nilai-nilai keagamaan, ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, jangan kemudian menilai agama itu dari sisi yang sempit, karena agama itu universal, sangat luas. Sebagaimana agama kita Islam kan, rahmatan lil alamin ya Pak. Jadi rahmatan lil alamin itu kan sesuatu yang dari sisi manapun itu ada kemanfaatannya. Jadi ada nilai-nilai ibadahnya. Itu apa Eko? Kita bahas apa hari ini Pak? Hari ini kita masih meneruskan tentang tawasul. Wah, kemarin kan kita masih sesi satu. Iya, ini berarti ada sesi duanya. Tawasul yang diperbolehkan. Mari sesuai dengan syariat ya. Nah sekarang ini nanti kita bahas tawasul yang tidak diperbolehkan. Ada ya, ada memang. Ada jelas, pasti ada. Tawasul yang tidak diperbolehkan sama agama. Sebentar Bah, kita kenceng mesej. Sorry ya teman-teman ya, ini soalnya kameramen sekaligus host. Pokoknya amatir aja lah, kita pakai apa adanya aja. Nggih, monggo Abah Eko Wardoyo. Selamat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abah kita. Selamat menyimak, semoga nanti bisa kita petik nilai-nilai kemanfaatannya atau pembelajaran. Monggo Abah Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Juharudin, kemudian Bapak Ibu dan semuanya yang menyaksikan channel ini. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji santai. Ngaji santai. Ngaji ora sepaneng. Ngaji enggak usah dibikin sepaneng lah. Hidup ini sebetulnya enggak usah dibikin susah. Hidup sekali kok dibikin susah. Susah, ya kan? Iya. Randu apa susah. Hidup sekali bikin santai aja. Yang penting terarah, kan gitu. Yang penting terarah. Nah, itu tadi sebelum kita masuk materi, makanya ini ngaji santai. Yang penting ketika ada masalah kok kira-kira diangkat ada manfaatnya, langsung diangkat. Oh siap. Nah itu tadi itu sempat sebelum kita masuk ya, sempat mengemukakan bahwa hidup ini semuanya sebetulnya adalah ibadah. Betul ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu ada manfaatnya dan makin mendekatkan diri, makin mengingatkan diri kita kepada Allah, itu ibadah apapun kegiatannya. Makanya
seorang ulama besar Imam Ibnul Arabi pernah mengatakan yang namanya urusan dunia itu adalah segala sesuatu yang bisa memalingkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala meskipun itu urusan sholat. Ini top lagi loh. Betul. Urusan dunia adalah segala sesuatu yang bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala meskipun itu urusan sholat. Meskipun itu urusan sholat. Iya. Padahal sholat itu kan ibadah. Iya, tapi ada di hati kecil itu Allah yang lebih tahu. Ada orang yang sholat tapi arahnya sebetulnya tidak ke sana. Oh, tuh sholat dengan ngarepe maratuwane. Apapun bentuknya, tapi kan Allah lebih tahu itu. Lah, Imam Ibnu Arabi kan orang yang termasuk ahli batin kelas tinggi. Beliau juga waliullah besar, waliullah agung kan gitu. Yang sampai titik itu pun dikorek. Iya. Bahkan di dalam sejarah beliau itu gurunya dituliskan adalah 1000 guru. 1000 saking senengnya ngaji dia itu. Nah, mayoritas terbesar itu gurunya adalah wanita. Nah, itu dia itu. Nah itu tadi ya urusan akhirat ya, urusan dunia ya. Sedangkan urusan akhirat adalah segala urusan atau segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun wujudnya adalah urusan wanita. Nah itu lah ini. Makanya contohnya apa ya? Tadi beliau itu di dalam hidupnya gurunya mayoritas terbesar cewek, wanita. Tapi kan karena niatnya itu, sehingga memang Imam Ibnu Arabi ini kan termasuk tokoh-tokoh papan atas tasawuf yang pikirannya hampir banyak yang tidak sependapat, tapi mengakui kejeniusannya kan gitu. Terus ngapunten nih ada di bawah dulu ya Pak, sebentar ya. Nah, teman-teman ada dulu ya sebentar ya. Siap bah, kita lanjutkan ya bah ya. Ya tadi yang butuh teman-teman, jadi memang itu tadi pas ngepasi kumandang azan ya. Termasuk urusan wanita. Iya betul, urusan wanita. Jadi urusan akhirat adalah semua urusan yang bisa mendekatkan kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun bentuknya adalah urusan wanita. Ini bisa mungkin gini ya. Kan orang misalnya jatuh cinta ya Pak. Jatuh cinta tapi dia sadar betul bahwa Allah itu yang menganugerahkan cinta di dalam hati. Allah yang menciptakan sosok wanita yang ia cintai, sehingga perasaan cintanya itu justru menimbulkan rasa syukur kepada Allah, ya kan. Bahkan di dalam sholat malamnya itu karena rasa cintanya itu dia bersyukur dengan teramat dalam. Itu bagian dari itu kan. Itu bisa jadi termasuk dalam contoh-contoh yang diberikan Syekh Ibnu Arabi itu tadi, salah satu bentuk nyata gitu. Tapi memang harus hati-hati. Iya memang harus hati-hati karena memang ini adalah wilayah persimpangan. Tetapi ya maksudnya ada orang-orang yang seperti ini dan kita juga tidak bisa menyalahkan, kan gitu, nggak bisa menyalahkan. Memang ini bagian dari warna. Iya, bagian warna itu. Makanya memang kita harus berhati-hati. Urusan dohir kita boleh menilai, tetapi menghakimi yang nggak boleh, kan gitu. Nggak boleh menghakimi. Walaupun yang kita lihat itu batil, tidak boleh menghakimi. Oh, kalau jelas kebatilannya ya beda, kalau tidak jelas. Cuma kan gini, saya itu kadang sering mendengar, bahkan ini ungkapan-ungkapan yang banyak diungkapkan oleh orang-orang yang berjalan di rel tasawuf. Sekalipun kepada ahli maksiat, kita tidak boleh menjustis itu. Benar enggak? Dalam artian neraka surganya ya. Itu ya betul. Kalau urusan neraka dan surga itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk
termasuk saya kasih contoh dulu sebelum masuk ke materi yang tawasul, karena ini ada benang merahnya juga, ada kaitannya juga. Jadi memang Ibnu Arabi itu termasuk salah satu dari tokoh-tokoh tasawuf kelas tinggi yang arahnya di persimpangan, maksudnya boleh banyak yang mendukung sekaligus banyak yang mencela, seperti juga kelasnya seperti Al-Halaj, seperti Syekh dan Rumi juga ya. Nah, termasuk itu ya, termasuk tokoh-tokoh yang memang menelurkan fatwa-fatwa yang mungkin banyak kalangan-kalangan tertentu dengan pemahaman tertentu yang tidak tahu. Ya. Dan di ketidakcocokannya itu rata-rata mereka itu membuka dengan kesadaran penuh, membuka sebebas mungkin, silakan mau berkomentar kepada saya dan saya tidak akan nesu, saya tidak akan marah. Itu dengan orang sekarang ya Pak ya. Orang sekarang tidak cocok dikomentarin baper ya. Bedanya orang yang hidupnya lillah dan tidak itu gitu. Ya saya pun Imam Ibnu Arabi itu kan hidupnya betul-betul lillah. Imam Al-Halaj itu betul-betul lillah. Jadi ketika dia disalahkan, dipentungi orang, dia menerima itu karena sebagai wujud dari sebagai wujud daripada akibat perbuatan saya, itu menyadari betul, bukan itu, menyadari betul. Termasuk Imam Ibnu Arabi sama. Nah nyatanya beliau itu berguru kepada wanita-wanita, tapi itu makin membuat beliau baik, kan gitu. Nah beda ketika urusannya hanya dengan wanita-wanita, tapi hanya memperturutkan hawa nafsu, lah beda, kan gitu. Nah salah satu contoh ini, termasuk salah satu diantara mazhab-mazhab yang di sekitar Ibnu Arabi ini, di sekitar Al-Halaj ini, tapi luar biasa hebatnya, disertai dengan ada penderitaan di sana, tapi ada rasa syukur juga di sana. Jadi zaman termasuk generasi salaf Pak Jo, jadi generasi awal tasawuf ya, itu ada seorang syekh yang mungkin karena awalnya beliau berasal dari daerah itu ya. Jadi kan seperti Sayyidina Umar bin Khattab, dulu kan pernah jahat, sebelum beriman kepada Kanjeng Nabi kan pernah jahat. Sehingga ketika beliau beriman, yang pertama kali diucapkan kan, saya dulu pernah jahat di mana, di tempat-tempat manapun akan saya datangi, dan yang dulu saya berbuat jahat akan saya ganti dengan berbuat baik di situ, kan gitu. Nah, mungkin orangnya, syekhnya ini mungkin termasuk orang yang mengawali sebelum ketemu kebenaran, berasal dari itu mungkin ya. Jadi beliau mengambil wilayah dakwahnya di situ. Nah, suatu kisahnya seperti ini sebenarnya. Jadi dia punya istri loh, punya anak. Tetapi karena dulu mungkin beliau berasal dari lingkungan orang-orang generasi lingkungan pemabuk, akhirnya setelah beliau sadar, kemudian yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana supaya teman-teman saya itu bisa sadar seperti saya gitu. Tapi andai kata yang menyadarkan kiai kan susah, kan gitu. Baru datang aja langsung kan ngomong ya. Nah, dia setelah sadar kemudian dia berbalik arah mendekati teman-temannya, tetapi dengan wajah yang sudah berbeda, kan gitu. Tetapi beliau masuk caranya, nah, sehingga beliau itu termasuk orang-orang yang generasi yang apabila mungkin sekarang ini di Kebiawiyah banyak orang yang mencela. Jadi setiap malam setelah ibadah sholat isya, karena kebiasaan orang-orang ketika mau minum minuman keras itu kan malam ya, banyak kan. Dan dia sudah tahu persis. Jadi ketika sudah masuk waktu isya, sesudah dia melakukan kerja untuk keluarga atau waktu isanya, sesudah itu dia keliling ke tempat-tempat di mana dia tahu persis toko itu mengedarkan minuman keras. Dia datangi tempat itu semampu uang dia, karena dia tidak minta pertolongan kepada siapa, tidak minta bantuan pada siapa. Punya uang segini, dia setiap malam dia datangi toko 3 atau 4 yang terserah uangnya itu. Kemudian minuman kerasnya itu dibeli semua. Jadi dia dari toko itu pulang membawa minuman keras,
dari toko yang ini pulang minuman keras, hidupnya hanya dengan minuman keras. Sampai orang-orang mengira pasti sudah jelas itu mabuk. Sebegitu banyak air memabukkan itu kok diombe kabeh dipriye kan gitu. Tapi dia tidak pernah keluar satu patah kata pun untuk menyanggah ataupun memperbaiki dirinya. Tidak pernah. Lillah. Dia beli minuman keras itu, kemudian dia bawa, dia buang sekali. Dia buang setiap hari dan dengan uang dia, dengan keringat dia, karena dengan kesadaran ini loh yang dulu mampu membuat merusak generasi banyak generasi muda, termasuk saya dulu ya. Nah dengan kesadaran itu dibuang sampai sehingga cerita telah menjelang wafatnya, menjelang ajalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui hamba-hambanya yang ikhlas dan tidak. Allah memberikan di satu sisi dia hampir mendekati ajalnya, si hamba yang soleh ini. Di sisi yang lain Allah memberikan isyarat-isyarat kepada hamba-hamba di sekitar situ dan yang jauh. Tetapi rata-rata ulama-ulama besar untuk mendatangi yang diberi syarat ulama-ulama besar, justru orang-orang yang jauh, yang tidak mencibir dia, yang tidak tahu kenal tentang cerita dia. Karena apa? Karena masyarakat, mayoritas masyarakat sekitar termasuk kiai-kiainya kan sudah antipati toh, sudah memblacklist hitam nama orang ini, padahal beliau itu hamba yang soleh betul. Nah, kemudian di selam munajat yang terakhirnya beliau kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan berdoa. Tetapi setelah meninggal tidak ada satupun warga tetangganya yang datang. Jangan husnul khotimah. Iya, matinya seorang pemabuk. Iya. Ahli maksiat. Tukang maksiat rokok, tasyaik rokok ditemoni percuma gitu. Orang-orang mengira seperti itu. Bahkan istrinya pun karena tidak tahu persis, tidak pernah diceritai aku ngene kisah jadi ngene lho, itu hanya menangis toh. Ya Allah Gusti, suamiku iki koyo ngene, kok tidak ada yang datang. Aku Pak meminta yo. Tidak enak karena sudah mempunyai antipati kepada saya. Sudah sak karepe sing toko yang ada. Ternyata tidak begitu lama, ulama-ulama yang dari luar malah banyak dengan santrinya. Masyarakat sekitar kan malah bingung. Iya, lebih. Namanya apa? Penjahat kelas ulung, ahli maksiat seperti ini kok ternyata aku yang takziah yang datang kok banyak, bahkan orang-orang alim kan gitu. Sampai akhirnya belum ada yang berani untuk membuka. Sampai ada satu orang yang mungkin diberikan hak untuk membuka oleh Allah ya, di situ kemudian beliau membuka. Ketahuilah bahwa si A ini adalah hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kalian memandang ini orang ini dengan pandangan kejelekan. Karena ketika pandangan Anda terhadap orang ini kejelekan, maka Anda belum tahu siapa orang ini. Ini adalah orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dibuka sehingga orang-orang pada tahu itu mergo itu. Sakjane orang ini adalah menghendaki kebaikan bagi orang-orang yang ahli minum dan ahli maksiat malah. Karena beliau dulu pernah berada di lingkungan itu, dia tahu persis. Nah, dia setiap malam membeli minuman keras itu adalah dengan uang pribadinya. Dan dia beli, setelah itu dia buang ke tempat yang orang-orang tidak melihat. Di kali itu kadang di kali yang yang airnya deras ya, mengalir. Bisa juga di air air yang jeru, teroleh jeru. Nah, setelah dibuka baru orang-orang pada tahu. Oh, ternyata ini aulia daripada para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sisi persimpangan itu tadi. Nah, termasuk di dalam tawasul ini yang akan kita bahas, itu juga nanti ada banyak hal yang termasuk dalam persimpangan ini. Karena tawasul memang salah satu laku atau ikhtiar yang berada di garis persimpangan. Iya. Yang memang kalau kita tidak hati-hati, tidak kita sesuaikan dengan kaidah syariat, ya
bisa salah persepsi atau salah arah ya Pak ya. Jegur Lumba. Nah, tawasul yang kemarin sudah diperintahkan oleh syariat kan sudah. Iya. Di antaranya dengan memakai lambaran Asmaul Husna, kemudian dengan sholawat Nabi, dengan berwasilah kepada Nabi, kepada wali-wali atau orang yang soleh. Itu sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang adalah tawasul yang tidak disukai atau dilarang oleh syariat. Minimal kita bisa mengetahui, dan cukup kita mengetahui, tetapi tidak usah terlalu banyak mengecam orang-orang lain. Cukup untuk kita tahu, untuk keturunan kita tahu, kita jangan masuk ke daerah itu, bukan gitu. Tapi tidak usah pegang bendera permusuhan, itu malah repot. Malah repot kita aja. Benek ya wae dhewe kangelan dengan ngecam-ngecam wong liya. Iya, betul. Nah, ya, lanjut. Yang pertama, tawasul yang tidak diperbolehkan atau tidak diperbolehkan syariat adalah tawasul atau meminta bantuan, meminta pertolongan kepada makhluk selain manusia, dan ini menjadi ketergantungan. Meskipun itu kepada orang yang dianggap wali. Ini bukan wali, ini sisi negatif kita. Sisi negatif kita, misalnya ini minta tolong kepada makhluk di Gunung Bromo, minta pertolongan kepada makhluk di Gunung Kawi. Ini yang saya maksud. Nah, termasuk syirik ya. Iya. Nah, ini kan orang-orang yang pada kesana kan hampir rata-rata niatnya tawasul. Niatnya minta bantuan, minta pertolongan. Ya. Saya pernah ada pengalaman juga. Jadi waktu itu pernah main lah ya di tempat yang saya tidak perlu sebut namanya. Nah, pas sampai di situ saya diajak oleh Sing Bau Rekso atau sesepuhnya sana. Ayo Mas, tak ajak kemana Pak? Ke makamnya orang yang rubah sini. Nah, di sana itu dia sudah bawa kayak sesaji, berkat tapi isinya sesaji macam-macam, ada pisang, ada nasi sak kepel, terus bungkusan kopi, teh, dan aneka macam lainnya, bungkusan itu kan dia letakkan di pinggir makam. Terus dia berdoa ami-ami, kelihatannya pakai bahasa Jawa. Saya tidak tahu apakah itu gimana Pak. Kalau dilihat dari sisi tawasul itu gimana itu? Nah, ini kelihatannya sisi tawasul ini adalah warisan dari budaya dulu, budaya leluhur dulu sebelum Islam datang. Berarti itu kita tidak bisa kita kategorikan sebagai tawasul syariah ya. Ini tidak ini. Karena itu budaya ya. Karena barangkali kelihatannya orangnya tuh menganut aliran kepercayaan. Iya. Jadi kita nggak bahas itu. Karena beda kepercayaan. Wilayah persimpangan inilah. Tetapi kalau kita orang-orang Islam wilayah kita sendiri yang seperti itu, ini termasuk wilayah yang tidak dianjurkan oleh syariat untuk orang-orang Islam ya. Beda ketika mereka melakukan dengan keyakinan mereka, bukan dengan keyakinan Islam ya, tapi dengan keyakinan Islam jelas itu wilayah di luar daripada tawasul yang atau minta pertolongan yang diperbolehkan oleh syariat. Banyak praktek-praktek semacam ini nyatanya di masyarakat. Iya, njaluk opo, tapi ini memang harus kita akui memang wilayah peninggalan dulu yang zaman dulu ya. Yang di awal-awal Islam belum sempat dibersihkan oleh para wali songo. Nah, mereka mungkin berdoa, tetapi arahnya kan beda. Ketika kita tawasul dengan para wali, para orang-orang soleh, kita hatinya tetap kepada Allah kan. Nah, ini saya yakin. Iya. Ketika orang seperti ini, menurut saya hatinya tidak kepada Allah. Menurut saya. Itu ya. Pemeneh sing moro jaluke harta instan gitu ya. Nah itu yang saya maksud. Apalagi ketika di dalamnya ada laku-laku yang dilarang syariat, menyimpang syariat. Itu banyak juga saya pernah dengar, tapi saya tidak pernah melakukan itu. Tapi saya sering dengar yang seperti itu ada di Kemukus, ada di Gunung Serandil, ada iya, paham. Macam-macam ya.
Dan itu kita tidak ingin sama sekali. Termasuk mungkin di Kanjeng Ratu Kidul juga yang orangnya tidak mengetahui itu, yang tidak mengetahui betul, tidak mengetahui sejatinya. Nah iya, terus di Nyai Dewi Lanjar dan sebagainya itu wilayah inilah yang pertama yang di luar wilayah yang tidak disyariatkan oleh agama. Yang pertama, meminta tolong kepada makhluk selain Allah yang seperti ini yang saya maksud tidak boleh. Jadi sahabat sekalian, jadi jangan salah paham dengan istilah tawasul, ziarah kubur, kemudian tahlil ya. Jadi kita ada pemahaman-pemahaman yang memang ketika kita melakukan itu harus sesuai dengan real syariah. Jadi tidak bisa sebagaimana yang disampaikan Abah Eko Wardoyo tadi. Sekalipun itu di kuburan, di gunung atau dimanapun, ketika niat atau hati kita tidak kepada Allah itu sudah dalam tanda kutip ya, tidak sejalan dengan syariat. Arahnya, itu yang pertama ya Pak. Arahnya sudah beda. Nah ketika arahnya sudah beda itu bahaya, itu lampu merah bagi kita. Kalau kita terjerumus ke dalam kategori syirik lah, itu repotnya kan gitu. Karena asyirka la dzulmun adzim. Syirik itu kan termasuk dari kedoliman yang besar. Karena itu kan, yuk kita hati-hati lah, hati-hati. Tidak usah terjerumus yang seperti itu. Tawasul yang disyariatkan kan banyak sekali. Ya. Nah, kemudian yang kedua Pak Jo, tawasul yang tidak diperbolehkan oleh syariat, tapi kita temukan banyak di masyarakat, itu adalah tawasul kepada minta tolongnya kepada kahin, ahli nujum ya, kepada dukun, pada orang-orang pinter yang sandarannya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini minta tolong seperti ini juga tidak boleh. Apalagi punya dukun santet itu. Nah iya itu yang saya maksud seperti itu, yang tidak berlandaskan syariat. Termasuk orang-orang yang menjadi juru kunci pesugihan itu juga bersandarnya kan kepada si empu yang dimintai pesugihan itu ya. Tidak boleh ya. Ya, yang penting kita lah hati-hati. Kita semua khususnya yang menyaksikan channel ini hati-hati. Karena memang banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kurang panjang pertimbangannya, kemudian mau saja seperti itu. Terus gini Mbak, kita kadang hidup itu dilema juga ya. Ini masih ada kaitannya dengan itu, kita selingi Mbak. Orang-orang pada titik problem tertentu, dia akan benar-benar mengalami down psikis, yaitu sebuah titik di mana dia benar-benar sudah kehabisan akal sehat untuk menemukan cara-cara yang sehat, karena itu terhimpit masalah itu kan. Contoh misalnya hutang. Nah, ini gimana ini? Mungkin Abah punya tips untuk teman-teman atau siapa saja yang dihimpit masalah biar tidak gelap. Biar tidak gelap mata, karena orang kalau udah gelap mata, apa aja yang penting saya dapat uang, masalah saya selesai. Bahkan rela mungkin untuk menumbalkan saudaranya sendiri. Itu tipsnya gimana, Bang? Ini mumpung masih searah ini, mumpung aku galingan. Nah, ini saya menganjurkan bagi orang-orang yang terkena masalah, sebab semua manusia hidup pasti punya masalah. Tak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini tidak punya masalah, tidak ada. Hanya besar kecilnya itu yang mungkin berbeda. Nah, ketika kita memang punya masalah yang sangat besar yang kita sendiri tidak mampu, tolong tetap kenceng berpeganglah kepada syariat. Termasuk yuk bertawasullah, boleh bertawasul, silahkan. Dengan pertama kali tengok tawasul yang ada kaitannya dengan diperbolehkan syariat. Yang pertama misalkan banyak, kalau misalkan punya masalah besar sekali, silakan sholat malam. Nah ini kan diperbolehkan syariat karena bertawasul dengan amal kebaikan. Barangkali dari sholat malam itu diberikan ilham, diberikan hati yang jembar itu ya Bah ya, untuk golek dalan sing bisa diizinkan sholat malam. Sholat malam dia lakukan. Kalau misalkan sholat malamnya masih hambar karena ilmunya tidak ada, terus alumni
alumni lingkungan yang tidak gedah misalnya. Alumni yang tidak gedah kan tidak tahu. Mau sholat malam hambar, silakan datang ke orang-orang soleh, ke orang-orang soleh. Wabil khusus, ya wabil khusus. Kalau saya tetap menganjurkan ke kiai yang betul-betul mursyid. Kalau saya menganjurkan, karena beliau itu tahu, termasuk kekuatannya panjenengan yang harus dibaca berdasarkan masalah ini. Banyak ulama-ulama yang mursyid itu tahu. Sebetulnya masalah kita itu ukurannya 70. Kamu ketika harus bertawasul membacanya yang 70 itu. Ketika kita belum sampai 70 ya memang belum kena kan gitu. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Silakan datangilah orang-orang soleh saja, minta, Pak Yai saya seperti ini, tolong doakan. Kalau misalkan tidak doakan, tolong kasih saya jalan keluar untuk wiridan apapun. Karena seringkali kita tidak tahu bahwa yang namanya wiridan itu juga mempunyai arah sendiri-sendiri. Nah ini loh. Sehingga kadang orang-orang tahu takarannya juga ya. Iya. Sehingga orang kadang-kadang mengatakan, "Nek ono setan maca Quran, belum tentu itu. Qur'ane malah hafal kadang. Apa kan setannya malah hafal. Iya, belum tentu ilah. Iya. Masalahnya gini loh, di dalam Quran itu kan ada yang berisi perintah syariat, ada yang berisi larangan, ada yang berisi cerita. Nah, Quran yang bisa menghilangkan setan adalah Quran yang kalimatnya adalah memohon perlindungan. Jadi enggak bohong. Nah, itulah ketika orang tidak tahu, setan penting maca Quran lah. Sing diwaca cerita iblis. Guyu lho, wis ceritaku diwaca kan. Nah, ada orang-orang yang tahu persis tentang itu. Makanya kita punya masalah seperti ini, datangilah orang soleh, bukalah diri kita, ceritalah apa adanya. Kalau memang berawal masalah ini sangat sulit berawal dari kelakuan kita, biar Pak Yai kan tahu. Tapi kita harus ngomong apa adanya. Itu nanti Pak Yai itu tahu. Kiai, sekali lagi saya menyarankan kiai yang mursyid, yang lillah billahnya sudah sangat tinggi. Itu. Jadi yang karena Allahnya keikhlasannya sudah sangat tinggi. Beliau bisa menuntun kita melihat dengan jernih permasalahan kita dan bisa menuntun ke arah jalan keluar. Kadarnya juga sudah tahu ya. Sudah tahu. Jadi di dalam kadang-kadang kita kan tidak mempelajari dan mayoritas terbesar lah tidak tahu. Padahal di dalam Quran itu juga ada yang di dalam salah satu kitab kan ada yang namanya Ajaibul Quran. Ada lagi Imam Ghazali kan ngarangnya kitab Kimia Usa'adah. Nah, itu adalah orang-orang yang tahu persis bahwa Quran ini dibaca berapa kali itu bisa mengatasi ini dibaca berapa kali ini mengatasi ini. Itu ada ulama-ulama tertentu. Nah, kalau kita memang ingin bertawasul, jangan terjerumus ke yang hitam itu, datanglah ke orang yang seperti ini. Betul harus. Nah itu. Siap. Sekali lagi saya tidak ingin mengatakan sembarang ulama, yang betul-betul lillah billah, dan saya mengatakan carilah mursyid thariqah, apapun thariqahnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya orang thariqah dan beberapa kali saya ikut tawajuhan ke thariqah yang berbeda. Saya tahu persis meskipun para mursyidnya itu jalan keluarnya beda, tapi dengan keikhlasan beliau itu ada kalimat-kalimat yang bisa membukakan insya Allah jalan-jalan kesulitan kita. Seperti kayak gini Mbak, kita kan di terapi juga ya. Terapi yang memang motivasinya materi, tanpa disertai dengan rasa keikhlasan atau permohonan kepada Allah. Dengan kita sekedar terapi saja itu hasilnya aja beda. Iya, lah itu contoh kecilnya saja. Iya, betul harus Pak. Jadi gitu ya. Kadang-kadang siap. Karena kita kalau sampai kita salah moro ke orang aja udah jadi petaka. Iya, untuk masalah salah moro di wong, ada beberapa teman salah moro atau salah maring, salah minta tolong ke orang, malah dimanfaatkan. Nah, diperes, malah makin mempersulit. Itu ada beberapa sahabat atau teman kita ya. Bahkan itu tadi sama sholat malamnya jalan keluarnya. Kita sholat malam karena suatu masalah tapi tidak tahu. Itu aja beda dengan kita minta tolong kepada Pak Yai dulu terus dijazai.
ini loh masalahmu ini, silakan sholat malam, baca sesudah itu misalnya istighfar 1000 kali, kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, misalnya itu beda dengan petunjuk yang iya beda. Karena melaku dewi dengan pelaku dituntun tetap beda. Iya, karena tuntunannya itu yang menuntun sudah tahu kadar kesulitan yang ada di dalam diri kita, kan gitu. Ya, siap. Nah, itu ya. Ini yang kedua. Siap. Hati-hati. Jadi ini kan tadi Pak Jo, kira-kira bagaimana caranya supaya banyak orang kita tidak terjerumus, ya itu tadi. Kembalilah sebisa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah wis kowe teko karo alim wabil khusus mursyid, tunduk di situ, minta tolong di situ, insya Allah ada jalan keluar. Ini itu ya. Itu tadi yang pertama, yang kedua. Yang ketiga tawasul yang tidak diperbolehkan syariat adalah meminta tolong juga ini. Meminta tolong kepada sesama manusia tetapi berlebihan ketergantungannya. Itu. Nah, berlebihan ketergantungannya. Kita ini contohnya. Kadang-kadang kita itu bersikap tidak adil. Ketika orang lain begitu mengistimewakan meminta tolong kepada kiai, wis pokoke kiai ngono sakit njaluk kiai banyune dongone tok. Dianggap sirik. Nah, tetapi ketika orang mendewa-dewakan orang dengan keahlian kedokterannya, wah lu mesti mari ketok orang sirik dan sebagainya. Itu seharusnya ya sama. Termasuk misalnya jaga ke atasan itu juga gitu ya. Wah ki nerak krono wong ki aku gak. Nah, itu. Hanya kita ini di wilayah ini tidak bisa serampangan menilai dengan wilayah zahir masalahnya itu. Gitu. Yang penting ini ketergantungan hati kita ini jangan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak lu dokter kayak ini orang kaya, dokter itu luar biasa kayak. Nah, itu sama dengan ke Pak Yai kedongannya mandi. Itu sebetulnya sama wilayahnya. Dan minta tolong kepada manusia dengan berlebihan dan hatinya iktikadnya berubah tidak kepada Allah tapi kepada orang itu. Nah, itu juga bisa termasuk dilarang. Makanya ketika yang kita mengalami hal seperti ini berhati-hatilah. Pokoknya jangan sampai hati kita ini alpa daripada meminta tolong atau membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ngaji wasilah tuh kayak ngaji tasawuf. Iya. Memang cakupannya sangat luas sekali. Yang penting hatinya lah, kita jangan iktikad di hati kita jangan sampai kepleset, hilang atau mencar dari garis yang seharusnya kepleset. Kita minta tolong dekat dengan manusia boleh, minta tolong boleh, tetapi ininya iktikad yang berlebihannya jangan. Iktikad atau kesadarannya tetap harus dipertahankan. Iya. Itu adalah sebatas wasilah saja. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang kita kelewatan, maksudnya tidak memperhatikan itu. Jadi kesadaran bahwa apa yang dimiliki orang, apapun itu keahliannya adalah bagian dari apa yang dianugerahkan Allah kepada orang itu. Iya. Sehingga dia bisa menurungi orang-orang di sekitarnya gitu ya. Pokoknya dalam urusan apapun kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Harus. Makanya semua itu ya. Iya, sehingga seluruh hidup kita nanti bisa menjadi ibadah ya dengan itu. Iya, betul. Siap. Ya, jadi kita ke wilayah kanan atau ke wilayah kiri pun minta tolongnya, kalau hatinya tidak kepada Allah, nah inilah yang bisa termasuk dalam kategori menduakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di wilayah manapun itu makanya juga ya. Iya, makanya noto hati. Iya, noto hati. Judulnya noto hati. Noto hati itu sulit dan itu salah satu diantara yang dilatih terus, dikencelingkan terus oleh dunia tasawuf, dunia tarekat adalah hati. Kalbu ya Pak ya. Iya. Yang ketiga ya Pak ya. Iya, ketiga. Berlebihan cara ini jaga atau seolah-olah seperti mendewakan seseorang. Itu ada yang keempat. Sudah. Yang keempat, 5, 6, 7 dan seterusnya besok ya teman-teman ya.
Itu apa Eko? Ya. Ada tambahan? Sudah cukup. Oke, siap. Gitu ya sahabat sekalian, tadi yang disampaikan oleh Pak Eko Wardoyo semoga bermanfaat. Jadi memang ini adalah salah satu pembahasan yang bebas ya, artinya bebas tapi mengerucut pada satu pemahaman tertentu yang mana beragama itu harus disertai dengan pemahaman yang sehat dan tidak kalau orang kadang mengatakan ke kita, kepada mursyid kita dikatakan taklid buta, padahal tidak seperti itu teman-teman. Jadi apalagi seperti Eko yang memang sudah lama menempuh jalan thariqah itu paham betul. Jadi tawaduk kepada mursyid, tawaduk kepada guru, takzim kepada guru itu bukan bagian dari taklid buta. Nah, orang yang tidak suka thariqah taklid buta memang tidak ya. Bukan seperti itu ya sahabat sekalian ya. Itu nanti kita kupas. Termasuk apa itu mursyid itu kan perlu kita kupas itu Kadang orang mursyid itu apa sih? Kok bisa jadi mursyid? Orang itu bisa dianggap mursyid. Dia dapat predikat mursyid itu dari mana? Sedangkan mursyid itu tidak ada sekolahnya, gitu kan? Iya. Kalau kayak kiai lah, kalau di kampung kan kiai. Ya. Kiai itu sekolahnya di mana? Tidak ada. Universitas jurusan kiai kan? Atau nanti buka misalnya fakultas mursyid kan? Tidak ada. Gitu ya sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Sholawat enggak, Mbak? Sholawat, kita sholawat bareng meskipun sholawatnya sudah lewat ya. Karena kalau misalkan Mas Eko mau ikut sholawatan monggo. Kalau misalkan mau ijazah enggak enak. Nggih, sholawat dulu. Nah, sholawat dulu kita. Nanti ijazahnya lain waktu lagi. Sholawat bareng-bareng, sholawat nariyah lagi yuk. Oh siap, sholawat nariyah. Sholawat nariyah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Amin. Mudah-mudahan pertemuan ilmu ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita terhindar dari tawasul-tawasul yang syirik yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Amin Allahumma amin. Bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga bermanfaat sahabat sekalian. Selamat menyaksikan, jangan lupa di like, subscribe, and comment ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kau mau ikut? Itu namanya juga Eko, tapi kalau itu santrinya Mas Eko ini apa Eko, ini gurunya.